Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Berdirinya kami berdua di sini ingin menjabarkan sedikit pemahaman kami tentang proses bisnis dan juga budaya mutu. Sebelum itu, teman-teman semuanya ada yang tahu nggak proses bisnis itu apa? Tidak. Proses bisnis adalah sebuah langkah atau tahapan oleh pelaku bisnis dalam menghasilkan atau menjualkan barang atau jasa untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau laba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nirwana, padanya dipersilahkan. Nah, proses bisnis memiliki 4 struktur. Yang pertama ada handling customer complaint. Ini diartikan sebagai keterampilan untuk menangani pelanggan yang memberikan komplain atau keluhan terhadap barang yang mereka beli. Nah, sebuah perusahaan yang baik akan memiliki prosedur khusus untuk menangani keluhan atau komplain dari pelanggan. Ada 5 cara. Yang pertama ada memberikan pertanyaan yang tepat, kedua identifikasi jenis pelanggan, ketiga tanggapi pelanggan dengan cepat, 4 memberikan solusi dan verifikasi bahwa masalah akan terselesaikan, 5 catat keluhan. Nah, struktur yang kedua adalah perencanaan bisnis. Ini dimaksud untuk membuat strategi dan juga meminimalkan resiko bisnis. Nah, dalam perencanaan bisnis ini terdapat 5 komponen di dalamnya. Yang pertama adalah deskripsi bisnis, di mana di sini kita disuruh menjabarkan apa bisnis yang akan kita lakukan. Yang kedua, analisis site. Yang ketiga, desain pengembangan. Yang selanjutnya, rencana operasional dan manajemen. Dan yang terakhir, rencana pembiayaan. Nah, yang ketiga ada analisis kebutuhan pelanggan. Di sini ada 5 alasan menganalisis kebutuhan pelanggan. Yang pertama, menciptakan produk. Yang kedua, mendapatkan motivasi. Ketiga, menyusun strategi. Keempat, meningkatkan kualitas barang atau jasa. Lalu ada cara untuk menganalisis kebutuhan pelanggan. Yang pertama adalah kumpulkan data dari pelanggan. Kedua, lihat yang tepat. Ketiga, menganalisis umpan balik pelanggan. Keempat, visualisasikan kebutuhan pelanggan. Kelima, sejajarkan produk atau layanan kebutuhan pelanggan. Nah, struktur yang terakhir adalah strategi implementasi, di mana ini dimaksud untuk meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Cara untuk mengukurnya ada 4. Yang pertama adalah melalui keluhan dan saran, menyewa jasa go shopping dari go shopper. Yang ketiga, analisis mantan pelanggan. Dan yang terakhir adalah survei kebutuhan atau kepuasan dari pelanggan. Nah, dalam strategi implementasi ini juga ada strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya. Terdapat 7 strategi yang dimilikinya. Yang pertama adalah berikan produk yang berkualitas, berikan pelayanan yang ramah, fokus pada kepentingan atau kepuasan dari pelanggan, berikan jaminan keamanan produk, perlakukan pelanggan selayaknya bos atau raja, perhatikan harga produk sesuai dengan standar pasar saat ini, dan yang terakhir adalah komunikasi yang efektif. Nah, kita akan masuk ke dalam budaya mutu. Sebelum itu saya ingin tanya kepada teman-teman, siapa yang tahu apa arti budaya mutu? Tidak. Nah, budaya mutu merupakan sistem nilai dalam organisasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perbaikan budaya mutu. Nah, dalam budaya mutu ini terdapat strategi untuk membangun budaya mutunya. Terdapat 5. Yang pertama, menentukan nilai perusahaan sejak awal. Yang kedua, memperkerjakan orang-orang yang tepat, mendorong sikap positif di tempat kerja, menjadi pendengar yang baik, dan yang terakhir, membangun kesadaran tim. Nah, ada langkah-langkah di dalam budaya mutu. Yang pertama, ada menjaga kesadaran dan kualitas sebagai prioritas utama. Kedua, memastikan bukti nyata dari kepemimpinan perusahaan. Ketiga, ada memberdayakan karyawan atau melibatkan karyawan di setiap pekerjaan. Keempat, ada menghargai perilaku yang mendukung budaya mutu. Baiklah, segini saja penjabaran kami atau pemahaman kami tentang proses bisnis dan juga budaya mutu. Mohon maaf bila ada kesalahan, jangan dimasukkan ke hati, usahakan masukkan ke dalam paru-paru. Siapa tahu kami separuh nafas kalian. Teman-teman, boleh berpantun tidak? Boleh. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, Cakep. saya tutup presentasi kami dengan salam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.